Saudara, waktu kita memuji menyembah Tuhan, masing-masing kita datang secara pribadi sekalipun kita bersama-sama di dalam jemaat memuji menyembah Tuhan. Sebab segala sesuatunya, saudara, terbuka di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mari kita belajar bahwa dalam hubungan kita pribadi dengan Tuhan, hubungan kita tersebut adalah salah satu yang sangat-sangat penting untuk kita jaga. Ketika kita tidak memiliki sebuah keterhubungan pribadi dengan Tuhan, apapun yang orang katakan itu akan seperti satu kontradiksi di dalam pemikiran kita. Kontradiksi di dalam iman kita. Sepertinya tidak bersesuaian. Kita akan berpikir harusnya nggak begitu, harusnya nggak begini. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema, dua kontradiksi iman. Mari kita akan lihat dalam kitab Markus, pasal yang kelima, dua kontradiksi iman. Saudara, kalau kita membaca satu perikop di dalam Alkitab, pencatat Alkitab itu melakukan pencatatan atau penulisan bukan sebatas dengan sebuah gaya sastra tertentu, tetapi mereka mencatat dengan satu ilham, dengan satu dorongan Roh Kudus. Itu sebabnya saya percaya di dalam bentuk corak, di dalam konteks catatan yang kita baca di dalam Alkitab, kita akan menemukan keindahan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ketika penulis Alkitab ini adalah orang-orang yang biasa, yang mencatat apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan ini. Markus pasal yang kelima dari ayat yang ke-21, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Bagian yang dimana seorang wanita 12 tahun sakit pendarahan menjamah ujung jubah Yesus. Kita sudah ulas, Ibu Gembala sudah mengangkat juga topik ini. Tapi mari kita perhatikan dengan lebih jeli lagi, saudara, bagaimana Yesus pada satu kesempatan, satu perjalanan, dijumpai oleh dua orang yang sebetulnya kontras sekali. Tapi dua-duanya percaya kepada Yesus yang mengasihi dan mampu menolong mereka. Kita akan baca bergantian, saudara, dari ayat yang ke-21. Nanti saya akan berhenti di sana dan kita akan lebih dalam lagi belajar dari firman ini. Saya akan baca 21 bab 2 ayat 22. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Nah, sampai situ dulu, saudara. Dua kontradiksi iman yang kita akan temukan dalam cerita ini nanti akan menolong kita memposisikan diri kita di mana. Karena seringkali, saudara, iman kita tuh bisa diterapkan dalam cara yang berbeda dengan orang lain. Entah dengan pasangan kita, oleh istri atau suami kita. Sehingga kita berpikir, orang ini, pasangan kita, atau saudara seiman kita, tidak percaya seperti yang kita percaya. Tapi pada kenyataannya, Tuhan bersedia menolong dengan cara apapun kita percaya kepada Dia.
Karena sebetulnya dia melampaui metode. Dia melampaui cara-cara yang kita pikir menjadi sebuah jalan. Masalahnya adalah, apakah semua cara-cara yang kita yakini itu adalah sebuah prinsip. Sebuah hal yang tidak bisa ditawar. Ada yang bisa disesuaikan, ada yang tidak bisa ditawar. Nah, dalam cerita ini bagian yang pertama, Alkitab mencatat seorang kepala rumah ibadat, ayat 22. Namanya siapa? Yairus. Yang menarik adalah ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Nanti Anda kontraskan dengan seorang wanita yang 12 tahun sakit pendarahan ini. Kalau boleh saya ungkapkan langsung, sangat kontrasnya adalah yang pertama, Yairus. Seolah-olah penuh hormat, penuh kerendahan hati, tersungkur di hadapan Tuhan, mendekati Tuhan melalui penyembahan. Masalahnya kadang-kadang kita menyembah, tapi kita kekurangan iman di dalam penyembahan kita. Sementara ada orang yang datang kepada Tuhan bukan dengan penyembahan, penuh dengan iman, penuh dengan percaya. Itu yang membuat seringkali metode kita meleset karena hal yang prinsipnya kita tidak miliki. Mari lebih jauh lagi lihat, ketika Yairus tersungkur di depan kaki Tuhan, ayat 33, dan memohon apa? Dengan sangat, anakku perempuan. Saudara, seorang seperti apa yang datang kepada Tuhan, memohonkan dengan sangat permohonannya. Ini yang saya coba terjemahkan ketika kita punya kebutuhan. Kadang-kadang saudara, hanya dengan mengucap syukur kita melihat keajaiban. Hanya dengan bahkan memberkati orang lain, kita melihat jawaban buat kita. Sekarang pertanyaan di mana? Kenapa? Di sini kita harus tahu, Tuhan yang sama, yang mengerjakan berbagai-bagai keajaiban, dia digerakkan oleh iman, katakan oleh iman. Bahkan yang menarik, bukan oleh air mata. Air mata tanpa iman, ya saudara, itu namanya nangis bombay. Karena itu Tuhan ingin memulihkan kebenaran perjanjian baru yang berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Roma pasal yang pertama ayat 17 berkata begini, sebab di dalamnya nyata, yaitu di dalam Injil, nyata atau terang kebenaran Allah. Ini dia, apa kebenarannya? Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Wow. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam iman, itu akan terhubung dengan kebenaran Injil. Tuhan mengasihi orang berdosa, Tuhan membebaskan orang sakit, orang lemah. Tuhan melepaskan mereka yang terikat oleh roh jahat. Bukan oleh bayaran yang mahal, bukan oleh upaya-upaya yang keras, tapi oleh hati yang percaya. Roma pasal yang pertama ayat 17 berkata, yang dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini yang prinsip, saudara. Itu sebabnya ketika kita membaca ayat-ayat ini, kita akan terperangah. Kenapa yang satu tersungkur, memohon dengan sangat, tetapi yang lain tidak? Kita lanjutkan ya pembacaan kita. Ayat 24, saya akan baca, nanti Bapak Ibu lanjutkan. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Lanjut. Menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib,
sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Oh, nggak ada hormatnya orang ini. Coba gimana Anda melihat cerita ini? Wanita ini nggak ada hormatnya, nggak ada permisinya, nggak ada izinnya. Tapi mengalami kesembuhan. Tapi menyenangkan Tuhan. Lantas di mana hal yang menyentuh hatinya Tuhan? Karena ternyata wanita ini bukan sekedar menjamah ujung jubah Yesus. Tapi ada hati yang percaya. Lanjut ya. Ayat 28 saya akan baca. Sebab katanya asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lanjut. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Jadi jawaban dari 12 tahun upaya yang sia-sia sepertinya terlalu gampang. Terlalu cuma-cuma. Bahasa kerennya, effortless. Bahasa Jermannya ya. Nggak ada upaya sama sekali. Cuman, Anda bayangkan jubah Yesus itu seperti ini, saudara. Menjuntai ke bawah, ujungnya itu ada manik-manik. Ada manik-manik. Dan kata menjamah itu bukan begini, saudara, tapi menyentuh. Dan yang disentuh bagian yang paling kecil di bawah. Ayat 30 saya akan baca. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 31, Bapak Ibu. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Saudara, ayat 34 langsung sama-sama kita baca. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Wow. Saudara, kalau kita baca supaya kita jangan kehilangan poinnya tentang Yairus, tokoh pertama yang dikontraskan dalam catatan satu perikop ini. Coba kita lihat ayat yang ke-35. Situasi bisa sangat-sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda. Ada yang sembuh, ada yang sorak-sorai, ada yang mengalami kemenangan sementara. Coba ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Waduh, ini ceritanya berbeda sekali. Terus apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Saya akan baca terus ya. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Nah, ini yang keren, saudara. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Ada apa, saudara? Seringkali Tuhan, saudara, dalam karyanya itu, dia seperti mengizinkan kita sampai di ujung jalan keyakinan kita, sehingga kita tahu bahwa di saat yang paling kritis sekalipun dalam pandangan manusiawi kita, buat Tuhan, buat Dia, itu biasa saja. Itu sebabnya coba lihat ekspresi Tuhan Yesus menanggapi orang-orang yang sinis ini aneh menurut saya. Yang pertama, ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, apa? Jangan takut, percaya saja. Ini Tuhan yang kuatkan si kepala rumah ibadat yang punya kebutuhan ini. Coba Anda bayangkan, kalau Anda di keadaan itu,
harapan sudah tidak ada lagi. Udah mati. Harapan sudah tidak bisa diulang lagi. Orang bilang nasi sudah jadi bubur. Tapi sayangnya buat Tuhan tidak demikian. Sehancur-hancurnya kehidupan manusia, buat Dia yang menciptakan kehidupan, tidak ada yang terlezukar. Tapi pertanyaannya buat kita adalah, berapa sungguhnya kita percaya kepada Dia? Bahwa di setiap keadaan yang paling hancur pun, Tuhan mampu memunculkan harapan baru. Tuhan mampu memunculkan satu kesukaan yang baru di hadapan Dia yang sedang bersama dengan kita. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Nah, coba lihat saudara, ayat 38, mereka tiba di rumah Yairus, orang sudah banyak nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi kedukaan. Ayat 39, saya baca dengan bahasa saya. Yesus masuk dengan cueknya. Saya baca dengan bahasa saya ya. Karena Dia nggak menghiraukan orang-orang yang ribut ini. Ia masuk dengan cueknya dan berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Coba ekspresi Tuhan, wajahnya gimana ya? Dia waktu bilang, anak ini tidak mati. Kira-kira apakah wajah Yesus meyakinkan? Saudara, gimana sih kita membaca hatinya Tuhan? Membaca sikapnya Tuhan, membaca maksudnya itu gimana sih? Coba bayangkan waktu Yesus bilang, anak ini tidak mati. Percaya nggak kita? Kalau Tuhan bilang sekarang nih, masalahmu tidak terlalu berat anakku. Percaya nggak? Perkataan yang keluar dari mulut seseorang yang mungkin kau tidak duga-duga. Percaya nggak? Di situ masalahnya, saudara. Kadangkala kita memenjarakan iman kita dalam konsep-konsep tertentu yang membuat justru kita tidak mengalami sepenuhnya yang memang sudah Dia sediakan. Yang sudah Dia sediakan. Yang sudah Dia sediakan, saudara. Menarik. Mari kita lanjutkan. Ketika Yesus bilang anak ini tidak mati tetapi tidur, ayat 40, tetapi mereka mentertawakan Dia. Inilah saudara yang seringkali menjadi perkara besar banyak orang yang belum mengenal Yesus. Sejauh mana kita mengenal Yesus itu? Yesus itu yang berkata anak ini tidak mati tapi tidur. Oke, saya tuntaskan ayat 41. Ada satu perkataan yang dalam bahasa Ibrani dicatat tali takum, yang artinya hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Simpel sekali ya. Ayat 42, seketika juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebetulnya saudara, waktu Yesus berkata, hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Tuhan sedang menyampaikan satu prinsip. Ketika kita menghampiri Dia, apapun pergumulan kita, dan bagaimanapun jalan yang kita bisa tempuh, yang pertama, kita harus memiliki satu iman yang bangkit, saudara. Iman yang bangkit. Kita tidak mungkin akan mengalami Tuhan yang sebetulnya selalu ada dan tidak bisa menyangkali kesetiaannya buat kita pribadi. Tidak bisa, Dia tidak bisa menyangkali kesetiaannya kepada setiap kita di tempat ini. Tidak bisa, saudara. Bahkan tidak mungkin. Tidak ada dalam kamus Tuhan. Dia berkata, aku akan meninggalkanmu. Sekalipun kau sudah sejatuh-jatuhnya. Tidak ada dalam kamus Tuhan. Sebab Alkitab yang berkata yang membuat kita renggang dengan Dia bukan Dia. Yang membuat seolah-olah Dia tangannya tidak terulur kepada kita adalah karena dosa pelanggaran kita. Tetapi matanya tetap tertuju kepada kita. Dalam cerita ini yang saya mau hadapkan kepada kita semua.
bahwa bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sukar. Masalahnya kita jangan sekali lagi mengedepankan hal-hal yang bukan prinsip menjadi sesuatu yang paling utama. Contoh ya kan. Kalau Anda mau diberkati, ya kita harus nabur dulu dong. Itu sebagian dari kebenaran yang besar. Itu perlu dilakukan. Tapi kita tidak bisa katakan harus. Karena makna diberkati itu sendiri bisa luas artinya. Coba saya ajak saudara supaya paham. Dua kontradiksi iman ini sebetulnya sedang menyampaikan dua kebutuhan dalam hidup kita. Dan yang paling penting, Tuhan mampu memulihkan perkara-perkara yang lama, yang 12 tahun, yang sepertinya tidak ada solusi, yang sepertinya tidak menemukan sebuah jalan. Tuhan mampu, aneh ya, perkara yang 12 tahun tidak ketemu jalan, justru selesainya gampang sekali. Gampang sekali. Tapi perkara yang baru terjadi, itu perlu Yesus datang dan diminta letakkan tanganmu. Pertanyaannya buat kita adalah, kita mau menghidupi jenis yang mana? Saya suka godain teman-teman yang datang ke ruang doa. Masalah itu sebenarnya bukan ruang doa yang pertama-tama. Ruang doa itu cuma fasilitas supaya kita bisa lebih dalam lagi berdoa. Makanya saya bilang gini, kalau teman-teman di rumah suka berdoa dengan lebih dalam, lebih kusuk, bersuara lebih kencang, datang ke ruang doa. Tapi kalau Bapak Ibu punya ruangan spesial di kamarmu berdoa, bisa kusuk, bisa tenang, ya enggak apa-apa. Haleluya. Amin. Cuma jangan jadi dua-duanya enggak dijalanin. Doa di rumah enggak kusuk-kusuk juga. Ke ruang doa juga enggak datang-datang juga. Haleluya. Coba colek kanan kirinya. Haleluya kau. Saudara bayangkanlah dua kontradiksi ini. Ini apa? Tuhan tuh mau memecahkan apa yang terkonsep dalam diri kita. Yang sebetulnya bukan datang dari Dia yang mempunyai kehidupanmu. Bukan. Lantas bagaimana dong Tuhan? Lihat saudara. Pembacaan Alkitab ini menarik sekali. Dia sudah menyampaikan sebuah prinsip yang betul-betul prinsip. Lihat ayat 36, kita baca sama-sama. 2-3. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat apa? Jangan takut, percaya saja. Ketika engkau dan saya mengalami Tuhan, percaya saja. Ketika engkau dan saya mendekati Tuhan, jalan yang mudah atau jalan yang sukar, percaya saja. Entah Anda sudah lihat awan sebesar telapak tangan itu kan kalau doanya Elia, atau belum, percaya saja. Betul nggak? Kadang-kadang kita tuh punya pakai metode, belum kelihatan tanda-tandanya Tuhan tolong. Nggak usah lihat tanda-tanda, percaya saja. Apakah waktu anak Yairus dibangkitkan dan waktu Yesus berkata Talita kum, apa kemudian yang terjadi? Shaking, goncang badannya. Anak ini bangun spontan. Yang saya mau sampaikan saudara, ketika hati kita membangun yang utama dalam bidang kebutuhan kita apapun hari ini, alam rohani ini, alam surgawi ini ada di pihak engkau dan saya. Katakan amin. Di sana sudah tersedia segala berkat, segala pertolongan, segala perlengkapan yang kau butuhkan untuk di tahun-tahun mendatang. Amin. Masalahnya kalau kita tidak mendekati Tuhan dengan hati yang percaya,
serepot apapun, serumit apapun, dengerin baik-baik, sesaleh apapun. Anda paham kata saleh? Itu yang biasa digunakan oleh orang agamawi. Dia selalu datang dengan cara-cara membasuh kaki dan tangan. Ya kan, pakai jubah panjang. Kalau salaman, puji Tuhan, haleluya. Saudara, sayang sekali saudara. Inilah sebetulnya kebenaran Injil. Tuhan mau bongkar kembali kebenaranku. Ini tidak boleh tertutupi oleh berbagai metode. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Ada 3 hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, kenapa 2 kontradiksi iman ini, saudara? Ini adalah gambaran mereka yang hidup dalam berbagai aturan, yaitu orang Yahudi. Orang-orang yang penuh dengan ritual agama Yahudi. Kenapa? Karena kita tahu setiap agama itu penuh aturan. Dan di dalam agama Yahudi, imam yang boleh datang mendekat ke ruang kudus, ruang maha kudus. Waktu Yesus mati, tirai pemisah itu terbelah. Saudara, di sisi yang lain sebetulnya Tuhan sedang menyampaikan bahwa aku datang sekalipun aku dari bangsa Yahudi, aku juga datang untuk orang-orang non-Yahudi. Ini sebenarnya apa? Gambaran orang-orang yang tidak mengenal aturan, tidak mengenal hukum, tidak mengenal jalan-jalan yang diwajibkan bagi orang Yahudi. Makanya ungkapan Tuhan tuh saya mau terjemahkan lebih sederhana. Kata percaya saja tuh artinya gini, percaya titik. Betul gak sih? Coba. Coba saudara lihat ayat 36. Karena kadang-kadang saudara kita meleset dari kata percaya. Ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut apa? Percaya saja. Percaya titik, percaya. Only believe. Percaya saja. Jadi percayanya itu yang harus kita concern, pedulikan. Kita sungguh-sungguh percaya nggak dengan firman? Kita sungguh-sungguh percaya nggak dengan perkataan Tuhan? Kita sungguh-sungguh percaya nggak dengan apa yang Dia rencanakan? Waktu kita sungguh-sungguh percaya. Nah, Yesus waktu melihat orang banyak bisa menggoyah iman si Yairus. Itu sebabnya Tuhan apa? Datang kepada Yairus sambil mengabaikan orang-orang yang tidak percaya. Dia bilang kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Percaya saja. Saudara, setiap orang yang percaya, dia akan menuai hasil dari imannya. Katakan amin. Hal yang pertama yang penting untuk membuat kita bisa, saudara, memiliki iman seperti yang Tuhan mau. Yang pertama, kita harus sadari, apakah di balik kebutuhan kita punya pengharapan. Saya terangkan ya, supaya Anda paham kalimat saya. Zakaria, orang tuanya siapa? Yohanes Pembaptis. Punya kebutuhan. Tapi sudah sekian lama, usia tua, dia tidak percaya lagi. Dia tidak punya pengharapan lagi. Dia sudah menolak segala rumusan yang memungkinkan mereka menjadi suami istri yang dikaruniai anak. Sudah menolak. Gabriel makanya sampai bikin apa? Bisu sajalah kamu sementara. Bikin repot. Dibikin bisu mau. Haleluya. Coba apa
Apa kebutuhan kita dan apakah di dalam kebutuhan itu kita punya pengharapan? Apakah kita punya pengharapan? Kenapa saudara? Level pengharapan kita itu yang menentukan kita berani mendesak maju atau berani tersungkur di depan kaki Yesus. Itu saudara. Kalau Anda tidak punya pengharapan di dalam kebutuhan kita tadi, kita nggak jadi dua-duanya, itu masalah besar. Tapi kalau kita punya pengharapan, sekalipun kita penuh aturan seperti Yairus, kita akan tersungkur dan memohon dengan sangat dan berkata, Guru datanglah, letakkan tanganmu. It's okay. Aku turuti apa yang kau mau, betul kan? Wow, luar biasa. Tetapi yang menarik, tidak kalah dahsyatnya saudara. Satu orang yang 12 tahun sakit pendarahan, dia punya kebutuhan. Tetapi kenapa 12 tahun membuat dia tidak keok? Kenapa 12 tahun dia tidak mundur? Kenapa 12 tahun dia tidak lari dari masalahnya? Kenapa 12 tahun dia tetap fight, tetap fight, tetap fight? Kenapa saudara? Karena dia yakini pengharapannya. Menurut Anda, apakah dia beruntung? Sangat-sangat tidak beruntung. Dengerin saya terjemahkan. Yang pertama, dia baru mendengar berita-berita tentang Yesus. Di tahun ke-12, setelah segala sesuatunya makin buruk, makin hancur, makin lemah. Keuangannya habis, betul kan? Terus keadaannya makin parah kan? Beruntung tidak? Tidak beruntung. Tapi Tuhan mampu membalikkan keadaan itu. Katakan amin. Karena itu saudara, kenapa Tuhan memberikan 3 prinsip? Iman, kasih, dan pengharapan. Coba Anda selidiki hatimu. Apakah pengharapanmu masih cukup kuat? Menjadi energi yang mendorong engkau. Untuk datang tersungkurkah? Atau untuk menyeruak dari belakang menjamah ujung jubah Yesus? Itu pengharapan. Kalau kita kehilangan itu, kita akan berkata, ya sudah, aku akan begini-begini saja. Tapi Alkitab mencatat 2 kontradiksi iman. Yang dua-duanya mendapat sebuah hasil yang menakjubkan dalam kebutuhan mereka. Yang kedua saudara, ini yang sedikit Ibu Gembala sudah sampaikan kemarin. Tergantung berita yang kita terima. Anda paham? Wanita yang 12 sakit pendarahan itu, di tahun ke-12 itu dia baru dengar berita-berita tentang Yesus. Kenapa? Karena ternyata Yesus datang di lingkungannya. Di kotanya, di desanya. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita terhubung dengan berita yang salah, kita akan seperti Yairus yang tergoda dengan keluarga besarnya yang berkata, ngapain kita repotin Tuhan? Ngapain kita repotin Tuhan? Padahal Tuhan berkata, nak, kapan aku repot untuk menyembuhkanmu? Wong aku berkata semuanya jadi. Aku berfirman semuanya jadi. Apa yang repot? Masalah banyak orang tuh sini. Persepsinya. Takut ngerepotin abang. Emang repot? Repotin Pak Gembala. Repot. Yang repot adalah kalau Anda bermasalah. Udah babak belut baru tolong dong Om, tolong dong. Nah itu repot tuh. Sekalipun saudara di dalam kacamata Tuhan, tadi yang baru bermasalah, baru meninggal, atau yang 12 tahun bergumul, semuanya tidak ada yang repot. Amin. Amin. Coba kasih tahu kanan kirimu, bagi Tuhan gak ada yang repot. Saudara, kadang-kadang gini ya, kita tuh pengennya hidup tanpa masalah, betul gak sih? Tapi dengerin kabar baiknya, itu bukan kehidupan yang Tuhan karuniakan yang berlimpah-limpah. Tuh, hidup yang Tuhan karuniakan berlimpah-limpah itu bukan berlimpah masalah, berlimpah solusi. Berlimpah solusi bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk kita bagikan buat orang lain.
Karena itu jangan takut saudara dengan kebutuhan. Jangan takut dengan masalah. Jangan takut. Yairus datang, undang Yesus, letakkan tangannya. Tapi satu orang kontras sekali. Boro-boro ngobrol, boro-boro menyembah. Coba Anda taruh di sini. Boro-boro ngobrol sama Tuhan. Izin permisi ya guru, aku colek engkau dikit aja. Kasih muka aja sama Yesus enggak? Halo? Bener apa bener sih? Jadi jangan ngomong Tuhan gak dengar doamu. Bener gak sih? Menurut saya karena itu kontras sekali dengan Yairus. Yairus sopan, menyembah, merendah, dan memohon dengan sangat. Memohon dengan sangat. Tapi wanita yang sakit 12 tahun ini, nggak tahu dia dapat metode dari mana. Makanya jangan terlalu pusing dengan metode. Pusinglah kalau imanmu merosot, lemah, nggak ada pengharapan, nggak ada keyakinan. Wah, itu repot saudara. Yang pertama, bagaimana Anda membangun pengharapanmu pribadi. Pribadi loh. Karena banyak orang tuh yakin dia mah pasti ditolak. Lah, kamu gimana kamu? Dia mah pasti ketemu jodohnya. Nah, kamu gimana? Dia mah pasti punya rumah. Lah, kamu gimana kamu? Kadang-kadang saya ketemu banyak orang tuh yakin. Ngelihat orang yakin, ngelihat dirinya gak yakin. Ngelihat orang sukacita, ngelihat dirinya masalah. Wah, lu mah pasti dikasih Tuhan. Kayaknya, rohani sekali. Lah kalau kamu gimana? Gue mau udah lama ditinggalin Tuhan. Cie. Saudara, saya udah lama gak sakit. Dan hari kemarin 2 hari yang lalu cukup mengganggu flu dan sampai tadi malam. Nanti sore ada pelayanan lagi ke Cijantung, daerah Cijantung, sebuah gereja. Kok pas ya? Pas ada pelayanan butuh fisik, pas puasa pula. Pas sakit pula. Makanya Mas Kris, haleluya kan. Kok pas ya? Saudara tahu gak sih? Kondisi kita tuh unik saudara. Kita jangan cari solusi dengan mengandai-andai. Makanya bayangkan kalau wanita 12 tahun itu menjadi seperti Yairus. Datang dari depan, tersungkur. Guru, tolong aku gak layak engkau sentuh, apalagi menyentuhmu. Haleluya. Hidup ini penuh dengan drama kosong. Coba Anda paham gak? Tapi kalau Yairus, konsepnya memang beda. Dia kepala rumah ibadat, penuh aturan. Datang sama Tuhan harus angkat tangan. Menyembah dengan segenap hati. Maka dia akan melawat kita. Iya benar, itu gak ada yang salah. Saudara. Itu gak ada yang salah. Tapi bayangkan wanita 12 tahun sakit pendarahan ini. Gimana kita mau bilang salah dia? Lebih gampang aja. Lu ikut aliran mana lu? Wah, aliran sesat nih. Enggak doa. Benar gak sih? Wanita tuh sembuh bukan dengan doa. Jadi banyak masalah kita tuh, maaf ya, bukan mengecilkan doa. Tapi iman. Kebanyakan doa cuma mengerengek. Kebanyakan doa cuma memohon, tapi gak ada kepercayaan, gak ada pengharapan. Ngerengek, saudara. Tapi wanita ini sama sekali tidak memohon. Sama sekali tidak memberi muka sama Tuhan. Bahkan kalau Anda jadi muridnya Yesus, Anda akan apain tuh wanita itu? Enak aja kamu colong kuasanya Tuhan. Kamu mencuri kuasanya Tuhan. Itu kan bahasa-bahasa yang, karena dia gak permisi sama sekali.
Tapi justru Yesus disenangkan. Wow. Anda mau jadi yang mana? Aku mau jadi Yairus aja, sok. Coba colek kanan kiri. Kamu mau jadi Yairus atau wanita 12 tahun sakit pendarahan? Sebetulnya Tuhan mau bilang begini, jadilah dirimu sendiri. Amin. Saya ketemu beberapa orang Batak yang memang dari sononya udah pola budaya Batak tuh nggak bisa ditampik. Nggak bisa, saudara, nggak bisa. Saya suka cita sekali ketemu istri saya. Orang Batak. Tapi ada juga ketemu orang yang sama sekali nggak ada budayanya. Tahu nggak yang nggak ada budayanya tuh? Itu namanya kanak-kanak. Mau kanak-kanak dari suku apapun nggak ada budayanya, anak. Makanya kanak-kanak yang disukai Tuhan Yesus. Nggak ada izin, nggak ada permisinya. Pokoknya peluk aja kakinya. Tomplok aja. Kita yang mana? Sekarang bagaimana engkau mengekspresikan imanmu? Aku nggak bisa doa, Bang. Aku tidur bertiga sama saudaraku di kamar. Emang menurutmu doa itu gimana? Betul kan? Anda Yairus kan? Iya kan? Kalau doa harus kusuk satu kamar sendirian. Kalau doa harus tenang. Harus setel musik dulu, lembut. Coba, atau Anda wanita 12 tahun sakit pendarahan. Dengar cerita tentang Yesus, percayai, melangkah, bertindak. Yang ketiga, saudara, ini dia yang penting. Saya mau tutup di poin ini. Semuanya kembali lagi, makanya saya bilang jadilah diri kita. Jadilah diri kita. Saudara, saya kalau menyembah, ya bisa tanpa musik atau dengan musik. Tapi satu ketika, kita lagi menyembah dalam roh, saya lagi main gitar. Saya dicolek oleh seseorang, Pak, jangan main musik Pak, kita lagi menyembah. Hah? Jangan main gitar, kita lagi menyembah. Gak masuk sini saya. Kok malah saya di-stopin? Ini di kebaktian anak muda waktu itu di sebuah gereja. Saya lagi memuji menyembah, habis itu bermazmur gitu kan. Saya ngiringin pelan-pelan, saya di-stop Pak. Oh ternyata budayanya beda di situ. Sama-sama GP Om, iya GP juga. Terus saya mau komplain, ya enggak lah. Saya ngapain? Hormati. Karena dengan seperti itu mungkin imannya lebih hidup. Dari sini Anda ngerti nggak? Tuhan tuh nggak direpotin, saudara. Mau Anda Yairus, mau Anda wanita 12 tahun sakit pendarahan. Yang penting, yang mendasar, yang prinsip, percaya saja. Hari ini renungkan apa kebutuhanmu. Apakah di dalam kebutuhanmu engkau masih punya pengharapan yang kuat, yang bergelora. 12 tahun tidak mematahkan semangatmu, saudara. Bahkan kematian anaknya itu tidak memadamkan pengharapan Yairus. Yang kedua, saudara, Anda harus pastikan berita-berita Injil yang kau terima. Apa konteksnya? Iman, pengharapan, dan kasih. Yang lainnya nomor 2, saudara. Mau Anda datang masih berdosa, setelah disembuhkan, kau justru bertobat. Itu Tuhan tuh ajaib, saudara. Karena dia Allah, dia Bapa. Yang sering menjadi masalah kita terjebak di antara dua kontradiksi ini. Hari ini mari kita akan baca sebagai penutup Ibrani 11 ayat ke-6. Mau Anda golongan Yairus, mau Anda golongan 12 tahun wanita yang 12 tahun sakit pendarahan, siapapun kita. Jalan bagi kemenanganmu sudah tersedia, amin. Jalan bagi kesembuhanmu sudah tersedia, amin. Jalan bagi terobosan dalam kehidupanmu sudah tersedia. Ibrani 11 ayat 6 kita baca sama-sama 2-3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, tantangan kalau kita flu adalah sulitnya kita menyembah, memuji Tuhan. Itu tantangan. Saya bersyukur bahwa Tuhan ajar, Tuhan didik saya untuk tetap menyembah, membuka suara, menaikkan syukur, percayai kebenaran yang belum kelihatan hasilnya. Karena Alkitab mencatat dua kontradiksi ini tidak secara kebetulan. Ada dalam satu perikop untuk mengajar kita. Siapapun kita, bagi Tuhan, yang sudah lama menjadi pergumulan kita atau yang baru terjadi, tidak ada yang terlalu besar bagi Dia. Dia sanggup, amin. Dia mampu menolong kita, amin. Mari kita bangkit berdiri.